Ada kejanggalan juga di sini. Kenapa harus ibunya aja yang dibunuh, apalagi ini ibu kandungnya, sedangkan ayah tirinya ini tidak ikut dibunuh juga. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi sangat viral belakangan ini. Dan karena banyak dari kalian juga yang request ke gue untuk bahas hal ini, jadi hari ini kita akan membahas mengenai kasus dari seorang wanita yang bernama Isabella Guzman. Nah, tapi kasus ini tuh sebenarnya udah ada dari tahun 2013, tepatnya 7 tahun yang lalu. Tapi kenapa bisa jadi viral lagi nih? Jadi di TikTok itu banyak banget yang mengupload ulang video-video dari Isabella Guzman ini. Nah, kenapa menjadi viral itu? Dan apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Isabella Guzman ini? Jadi yang dilakukan oleh Isabella Guzman ini, dia itu membunuh ibu kandungnya sendiri dengan total 151 tusukan yang ada di wajah dan di leher ibunya. Nah, dan selain itu, setelah ibunya ini meninggal, dia juga masih memukuli ibunya menggunakan tongkat baseball. Dan kejadian itu terjadi di rumahnya Isabella Guzman sendiri, tepatnya di lantai 2, yaitu di dalam kamar mandinya. Dan sekarang gue akan coba jelasin dulu latar belakang dari kasus ini dan kenapa hal ini sampai bisa terjadi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa lu untuk klik tombol like, share, serta komen video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Jadi ibu dari Isabella Guzman ini bernama Yoo Min Hoy, dan saat itu dia berusia 47 tahun saat dibunuh oleh Isabella Guzman. Nah, kenapa Yoo Min Hoy ini bisa sampai dibunuh oleh Isabella Guzman? Ternyata setelah diselidiki, mereka berdua ini emang udah sering bertengkar nih. Jadi sejak dulu memang mereka udah punya konflik antara ibu dan anak. Dan hal itu bisa terjadi sejak kedua orang tua dari Isabella Guzman ini memutuskan untuk bercerai, tapi ibunya ini justru menikah lagi nih dengan seorang laki-laki. Dan akhirnya Isabella Guzman ini mempunyai seorang ayah tiri. Jadi ayah tirinya Isabella Guzman ini bernama Ryan Hoy, dan dia ini diduga sebagai penyebab utama kenapa Isabella Guzman sangat benci kepada ibunya. Karena sejak ibunya menikah lagi, Isabella Guzman ini jadi sering marah-marah dan sikapnya itu menjadi berubah sama ibunya. Nah, ternyata sehari sebelum kejadian ini, Isabella Guzman itu sempat bertengkar hebat dengan ibunya, sampai-sampai Isabella ini tega untuk meludahi ibu kandungnya sendiri. Dan yang lebih mengerikannya lagi, Isabella Guzman ini sampai mengirimkan email yang sangat seram, di mana dia mengatakan di email itu bahwa kamu akan menebusnya. Jadi seolah-olah itu Isabella Guzman ini ingin membalaskan dendam sama ibunya, dan di sini terlihat bahwa dia sangat benci sama ibunya ya. Dan yang paling parah lagi nih, dia sampai meludahi ibunya itu sungguh kelewatan ya, sangat durhaka sebagai seorang anak tentunya. Dan hal ini tuh membuat ibunya mulai nggak tenang nih sama si Isabella Guzman. Dia tuh kayak mulai muncul rasa takut sama anaknya sendiri ya. Apalagi nih si Yoo Min Hoy, ibunya Isabella Guzman ini tahu kalau anaknya ini mempunyai gangguan mental, sehingga gampang menjadi stres dan sulit untuk berperilaku baik. Jadi nih setelah mendapat email dari Isabella Guzman, ibunya ini jadi sangat ketakutan. Dan dia ternyata sempat menelpon kepolisian di Colorado dan meminta pertolongan untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Jadi si Yoo Min Hoy ini mencoba untuk meminta pertolongan dari polisi karena mungkin dia merasa udah sangat terancam dari anaknya ini. Dan bisa jadi ini ibunya ini sudah berpikir bahwa anaknya ini akan nekat untuk menyerangnya atau bahkan sampai membunuhnya. Apalagi dia tahu nih bahwa anaknya ini bukanlah anak yang normal seperti anak-anak lain pada umumnya. Nah, kemudian dari pihak kepolisian ini ternyata udah sempat datang ke rumahnya si Isabella Guzman. Tapi pada saat sampai sana, ternyata itu nggak ada apa-apa. Kayak nggak terjadi apa-apa antara ibunya dan Isabella Guzman ini. Jadi semuanya baik-baik aja gitu loh. Jadi polisi ini juga nggak merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di tempat itu. Sehingga para polisi ini pun akhirnya memutuskan untuk pulang karena mereka berpikir bahwa di situ nggak ada apa-apa kan. Tapi ternyata sebelum meninggalkan rumah, polisi ini sempat memberikan pesan kepada Isabella Guzman dan mengatakan bahwa kalau kamu mencari masalah dengan ibumu atau mencoba mencari masalah dengan ibumu ini, kamu bisa diusir nanti dari rumah. Nah, sesudah itu Isabella Guzman ini kayak jawab iya aja sama polisi, dan di situ polisi melihat bahwa Isabella Guzman ini tenang-tenang aja. Jadi dari situ polisi berpikir bahwa sepertinya si Isabella Guzman ini nggak ada niat untuk melakukan tindakan berbahaya atau mencelakakan ibunya. Tapi Nyonya Hoy yang merupakan ibu dari Isabella Guzman ini masih belum bisa tenang karena mungkin dia berpikir dan masih merasa bahwa Isabella Guzman ini akan datang untuk menyerangnya.
Sampai pada akhirnya Nyonya Hoi ini menelpon ayah kandung dari Isabella, yaitu Robert Guzman, dan meminta kepadanya untuk berbicara dengan Isabella. Dan keesokan harinya Robert Guzman ini memutuskan untuk datang ke rumah Isabella dan Nyonya Hoi, dan waktunya itu sekitar 3 jam sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi. Dan ketika di sana Robert ini mencoba untuk kasih nasihat gitu ke Isabella dan mengatakan seperti inilah kira-kira, kamu tuh harus hormat sama ibu kamu. Dan ternyata responnya Isabella itu masih baik di sini, dan dia nggak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sama sekali. Lalu si Robert Guzman ini berpikir, kayaknya aku berhasil nih untuk membuat anakku tenang kembali. Tetapi siapa yang nyangka bahwa ternyata malamnya ini kejadian tragis itu pun terjadi. Nah, jadi pada saat malam itu yang ada di rumah hanya 3 orang, yaitu Isabella, Nyonya Hoi, dan juga ayah tirinya Isabella yang bernama Rian Hoi. Dan pada saat itu ceritanya Nyonya Hoi ini baru pulang kerja sekitar jam 9.30 dan langsung naik ke lantai 2 untuk mandi. Sedangkan si Rian Hoi yang merupakan ayah tiri dari Isabella Guzman ini ada di lantai 1, tepatnya di ruang makan. Jadi saat itu Rian Hoi sedang makan di lantai 1, tapi tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara teriakan atau suara yang ribut-ribut gitu dari atas lantai 2, tepatnya dari dalam kamar mandi. Bahkan nih, dia mendengar itu kalau Nyonya Hoi memanggil namanya Rian Hoi. Dan otomatis dia menjadi panik dan langsung lari naik ke atas. Dan betapa kagetnya dia ketika dia sampai di atas, dia melihat bahwa Isabella Guzman ini sedang menusuk-nusuk ibunya sendiri. Dan di situ si Rian ini benar-benar kaget dan berniat untuk membantu istrinya ini. Tapi si Isabella ini kayak langsung mengancam Rian Hoi dengan mengarahkan pisau seperti ini ke depannya. Jadi si Rian ini menjadi takut dan gak berani mendekat. Lalu dia pelan-pelan mulai turun ke tangga. Terus tiba-tiba nih Isabella Guzman langsung menutup pintu kamar mandinya. Dan darah itu keluar bercucuran dari dalam kamar mandi. Dan di situ Rian Hoi berpikir kayak, aduh gawat nih, sepertinya aku udah gak bisa nolong istriku nih. Sepertinya dia udah meninggal. Lalu Rian Hoi berkata bahwa saya sempat memanggil istri saya, tapi istri saya gak menjawab nih. Dan di situ saya yakin bahwa istri saya udah meninggal. Bahkan setelah membunuh ibunya, Isabella sempat mencuci rambutnya dan ganti baju di kamar mandi wanita di sebuah minimarket di dekat rumahnya yang bernama H Mart. Dan menurut keterangan polisi, Isabella ini sempat mengarang cerita dengan memberitahu pada karyawan minimarket bahwa dirinya itu baru saja diperkosa dan meminta mereka untuk tidak melaporkannya kepada polisi. Dia juga menolak saat hendak diantarkan ke rumahnya dengan alasan takut ayahnya akan memarahinya. Terus beberapa jam kemudian, polisi menemukan jasad dari Yumin Hoi yang ada di rumahnya. Dan di situ Rian Hoi menjadi saksi pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya kepada istrinya. Beberapa jam saat Isabella ini masih di minimarket itu, polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya mereka berhasil menangkap Isabella Guzman dalam waktu 16 jam setelah kejadian itu terjadi. Saat ini Isabella Guzman sudah berusia 25 tahun. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata memang benar bahwa Isabella Guzman ini telah menusuk ibunya sebanyak 151 kali, tepatnya di wajah dan juga di lehernya. Lalu setelah ibunya sudah meninggal, dia pun masih memukul ibunya menggunakan tongkat baseball. Dan menurut gua, ini tuh udah kayak gak wajar gitu ya. Kayaknya memang dia memiliki gangguan mental pada kejiwaannya. Karena gak wajar aja gitu kan, masa dia tega membunuh ibu kandungnya sendiri yang melahirkan dia. Bahkan bukan cuma 1 tusukan, tapi sebanyak 151 tusukan. Dan itu artinya dia sudah siap kalau ibunya tuh harus meninggal di tangannya sendiri. Dan setelah diselidiki, ternyata si Isabella Guzman ini sudah memiliki pacar pada saat dia menghabisi nyawa ibunya. Dan ternyata pacarnya Isabella Guzman ini ada di lokasi kejadian ketika Isabella ini membunuh ibunya. Dan pada hari ketika dia menikam ibunya ini di kamar mandi lantai 2 rumahnya, seorang tetangganya ini melihat bahwa pacarnya itu lompat keluar dari rumah dengan sangat ketakutan. Tapi hal yang paling mengenaskannya itu ketika persidangan di Colorado, si Isabella Guzman ini terlihat tidak tertekan dan dia seperti merasa tidak bersalah setelah membunuh ibu kandungnya sendiri, dan bahkan justru dia senyum-senyum ke arah kamera dan seperti mengejek kamera gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, hasil pengadilan di Colorado mengatakan bahwa Isabella ini tidak terbukti bersalah. Hal itu bisa terjadi karena pengadilan menganggap bahwa Isabella Guzman ini memiliki gangguan jiwa. Tapi itu tidak serta-merta membuat Isabella Guzman bebas begitu aja ya. Tapi pengadilan justru mengirim dia ke dalam rumah sakit jiwa yang ada di Colorado. Tetapi di sini yang membuat orang-orang menjadi marah,
karena mereka berpikir kenapa si Isabella Guzman ini nggak dipenjara aja atau bahkan dihukum mati. Tetapi ternyata memang sistem pemerintahan di sana biasanya itu tidak memasukkan orang ke dalam penjara jika dia mengalami gangguan jiwa. Namun dari artikel yang gue baca, katanya ada kejanggalan juga di sini. Karena kata ayah tirinya Isabella, dia mengatakan bahwa pada saat itu Isabella keluar dari kamar mandi dengan tatapan kosong tanpa melihat dia. Padahal secara logika, seorang psikopat itu kan berdarah dingin dan suka membunuh. Tetapi kenapa di sini Isabella tidak memilih untuk membunuh ayahnya kalau memang dia tidak suka dengan keluarga barunya itu? Karena kan ceritanya Isabella ini nggak suka kalau ibunya itu menikah lagi dengan si Ryan Hoy ini. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa harus ibunya aja yang dibunuh, apalagi ini ibu kandungnya, sedangkan ayah tirinya ini tidak ikut dibunuh juga? Mungkin di sini detektifnya ingin menyampaikan bahwa sepertinya ada rekayasa yang dilakukan oleh ayah tiri dari Isabella Guzman ini. Karena mungkin bisa aja nih, ayah tirinya Isabella Guzman ini yang membunuh ibu kandungnya, lalu dia mengkambing hitamkan si Isabella Guzman ini dengan mengurungnya di kamar mandi, lalu dia menelpon polisi. Nah, tapi kembali lagi itu hanya dugaan aja ya guys. Dan sampai sekarang si Isabella Guzman ini masih dirawat di rumah sakit jiwa dan dirawat oleh seorang dokter yang bernama Dr. Richard. Kata Dr. Richard ini, gangguan kejiwaan dari Isabella Guzman ini semakin menjadi-jadi dan semakin parah, di mana dia ini suka sekali ketawa sendiri dan berbicara sendiri, sedangkan di situ tidak ada orang sama sekali. Nah oke guys, jadi itulah tadi kisah mengenai Isabella Guzman ini. Dan jika kalian memiliki ide-ide lain atau topik-topik yang lain menarik untuk kita bahas bersama-sama, nanti kalian boleh komen di bawah. Dan jika kalian memang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke, see you in the next video, and bye-bye.